Menulis itu adalah satu rancangan, satu rencana ya, menuju masa depan yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita lihat ada ketidakberesan, misalnya kita lihat bagaimana wakil rakyat yang tidak peduli sama rakyat yang diwakilinya gitu ya, atau bagaimana pemimpin daerah yang lebih sibuk dengan memberikan konsesi-konsesi kepada bohir-bohirnya ketika pilkada gitu ya, sehingga hutan jadi rusak ya kan, penambangan di mana-mana. Itu kan akibat konsesi yang berlebihan dari kepala daerah yang menurut kita itu salah. Dan ke depan harus itu diperbaiki agar lebih baik. Maka kita menulis. Gitu ya. Kalau kita melihat misalnya perilaku anak muda sekarang yang jauh dari kelakuan atau tingkah laku orang yang bertuhan gitu ya, yang religius misalnya, karena pengaruh budaya-budaya asing, pengaruh seks bebas misalnya dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali misalnya peristiwa pengguguran janin misalnya. Nah itu kalau kita memang tertarik dalam bidang itu, kita bisa menulis untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Kita melihat misalnya bagaimana era sekarang adalah era di mana kehidupan kita itu penuh dengan teknologi informasi ya, penuh dengan teknik digital gitu. Nah, Anda tentu bisa nulis gitu ya. Misalnya prediksi bahwa tahun-tahun ke depan bisnis itu akan sangat tergantung dari kemampuan seseorang dalam hal misalnya pengendalian teknologi informasi ya. Bagaimana bisnis akan dijalankan di metaverse misalnya. Bagaimana marketplace ya ke depan akan lebih mendominasi dibanding dengan misalnya mall-mall gitu ya. Terbukti sekarang banyak mall yang tutup, Matahari tutup, Ramayana tutup, tetapi kemudian Bukalapak membesar, kemudian Tokopedia membesar gitu ya, Shopee ya, dan lain sebagainya. Itu kan kecenderungan masa depan. Anda merancang itu bagaimana agar kita tidak tertinggal. Nah, itu merancang, Anda menulis ya. Bagaimana memanfaatkan metaverse ya. Bagaimana misalnya seorang mahasiswa di daerah kok tiba-tiba dapat miliaran hanya dari foto selfie. Ya, siapa namanya itu? Gozali Everyday ya kan? Kok bisa gitu dia foto kemudian jual di NFT dan dapat miliaran. Ya, tampangnya biasa aja. Mungkin kalau Anda foto juga sama, mungkin Anda lebih baik misalnya. Tapi kenapa dia dapat miliaran, Anda tidak? Anda bisa tulis itu di NFT. Bagaimana NFT bisa merubah seseorang, gitu ya. Jadi merancang menuju masa depan yang lebih baik. Menulis juga bisa menjadi terapi depresi. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita banyak memendam pikiran, memendam kekecewaan, itu kita bisa jadi gila loh. Kita bisa depresi. Masalah semakin besar tapi kita tidak ungkapkan, itu akan bermasalah pada mental kita. Nah, lain halnya kalau kita ungkapkan ke teman kita misalnya, maka masalah itu akan menjadi mengesil. Itu seperti ada katup ya, katup pada panci yang sedang dipanaskan airnya gitu. Kalau ada katupnya maka dia akan keluar dan kemudian tidak akan meledak-ledak gitu ya. Menulis pun seperti itu. Menulis itu bisa menjadi terapi ya, agar masalah-masalah itu perlahan-lahan keluar gitu ya. Kita ungkapkan gitu. Kita kecewa dengan kondisi bernegara sekarang di mana jabatan-jabatan bagus itu ternyata ditempati oleh
maling-maling gitu ya, tikus-tikus gitu ya. Nah, kita tulis itu. Kita kecewa dengan KPK yang semakin lemah, ya. Kita kecewa dengan misalnya banyaknya ulama katakanlah yang dikriminalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa tulis. Kita bisa tulis. Jadi itu bisa mengurangi beban mental kita.